yang ia buat telah pas dan enak, Puntung harus mencobanya terlebih dahulu. Untuk cara bikinnya itu sama aja, dioplos gitu kan. Ya kita itu diaduk, bahan yang satu itu diaduk gitu di baskom gitu kan. Terus udah keaduk, saya diisep-isep gitu agak tenang gitu kan. Baru saya kemasukin ke botol itu. Ya botol pasang saset-saset itu buat kita jual gitu. Setelah selesai, Puntung menyiapkan botol-botol kecil sebagai kemasan liquid buatannya. Setiap kali produksi, Puntung meracik 20 hingga 50 botol saja. Puntung tak pernah berani terlalu banyak menyimpan cairan tersebut di rumahnya. Semakin cepat habis, semakin aman baginya dalam penjualan cairan rokok elektrik memabukkan tersebut. Untuk taruhlah itu 1 liter, kita itu bisa jadi sampai 20 kemasan gitu. Bisa lebih kadang kalau tergantung pesanan gitu lah. Saya nggak berani nyetok lama-lama di rumah gitu. Ada pesanan saya bikin lah. Ya karena jualan juga, saya kan ya itu nggak di panjang kayak di lesehan gitu, di pasar-pasar Kupang gitu enggak. Itu tergantung pesanan saya. Namun saking banyaknya permintaan, semua liquid yang dibuat Puntung selalu ludes di borong pembeli. Meski tak memiliki toko ataupun kios, namun pesanan cairan rokok elektrik buatannya terus mengalir. Hanya pesanan melalui orang terdekat ataupun orang yang telah ia kenal yang sejauh ini ia layani. Ya mungkin kalau yang biasa itu kayak SMS, via telepon gitu. Terus janjian di mana, saya semperin gitu. Tim reportase investigasi mengikuti Puntung bertemu konsumen pelajar sekolah menengah dan mahasiswa. Yang paling banyak itu anak sekolahan SMA, kalau paling banyak lah sekolah menengah gitu. Kalau yang kuliah itu nggak terlalu banyak lah. Kalau yang kuliah mah dia udah tahu, dia malah senyum lah gitu. Kami pun sempat berbincang dengan seorang pelanggan Puntung. Pelanggan itu sangat menikmati liquid buatannya. Selain irit, kebiasaan mereka mabuk dengan obat terlarang bisa tersalurkan. Yang irit juga sih bang, ini cuman buatnya apa aja. Ini stok habis yang kemarin udah habis. Kemarin tuh kemarin udah 2 hari ya? Oh ya. Nah, saya kenal 2 hari apa kan? Selasa ya, 2 hari sekarang. Oke. Dipakai bareng-bareng ya kan? Pakai bareng-bareng, tapi barang-barang juga yang rokok irit, uang irit, apa iya. Cukup mengejutkan memang melihat tingginya permintaan konsumen akan liquid rokok elektrik buatan Puntung. Penghasilan yang diperoleh Puntung pun tak sedikit, membuatnya ingin terus menjalankan bisnis berbahaya tersebut. Namun tak jarang ada ketakutan yang menghampiri Puntung. Ia mengaku selalu dihantui kekhawatiran akan terendusnya bisnis yang ia tengah jalani. Kalau ketakutan itu jelas ada apa. Setiap saya menjual barang itu keluar, nggak pernah merasa tenang. Cuman gimana lagi gitu. Ini jelas jujur itu lumayan lah menjanjikan gitu hasil dari itu. Konsumen Puntung kebanyakan anak sekolah menengah atas. Lalu bahaya apa yang mengintai mereka? Anda jangan kemana-mana. Reportase investigasi segera kembali. Dengan wajarnya penggunaan vape di kalangan masyarakat tentu menjadi celah tersendiri bagi beberapa oknum untuk bisa memproduksi cairan vape yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan harga Rp30 hingga Rp60.000 saja, konsumen Puntung bisa mendapatkan efek yang hampir serupa dengan bila mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Segmen ini sekaligus menutup jumpa kita dalam reportase investigasi kali ini. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan reportase investigasi setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih. Sampai jumpa. Dewasa ini, penggunaan personal vaporizer seakan menjadi gaya hidup bagi beberapa individu. Mereka berdalih menghisap vape lebih nyaman ketimbang rokok konvensional. Apalagi vape bisa digunakan di dalam ruangan meski ruangan ber-air conditioner.
Seakan menjadi wabah, vape banyak digunakan sebagai teman nongkrong dan sekedar ngobrol di tempat umum. Tim reportase investigasi pun diperkenalkan kepada salah satu pelanggan puntung remaja, pelajar sekolah menengah atas. Kuculuk, sebut saja namanya demikian. Pelajar kelas 2 SMA ini sejak lama mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan narkotika. Namun dengan adanya liquid buatan puntung, ia mulai beralih. Alasannya tentu saja harganya yang lebih terjangkau. Dengan harga 30 hingga 60 ribu rupiah saja, Kuculuk bisa mendapatkan efek hampir serupa dengan mengkonsumsi obat terlarang. Kalau sebelum pakai ini kan suka minuman dulu, suka obat-obatan, suka ganja juga. Sekarang kan kalau ganja kan susah dicari kan, bahaya kan juga. Kalau yang ginian kan nggak, orang tua juga kan nggak tahu juga rokok elektrik kan. Jadi aman lah kalau yang ginian lah. Tapi kan rasanya nggak jauh beda sama rokok juga kan. Kuculuk telah 4 bulan menjadi langganan puntung. Dalam seminggu, ia bisa memesan 1 hingga 3 botol. Jumlah tersebut bisa lebih banyak jika ia menggunakannya bersama kawannya. Biasanya mereka melakukannya sepulang sekolah di beberapa tempat di mana mereka seringkali kumpul-kumpul dan nongkrong bersama. Sambil nongkrong sama teman-teman, pulang sekolah nongkrong dulu di warung kan. Nggak langsung pada pulang, makan dulu. Kalau nggak makan, biasa pulang. Kuculuk dan kawan-kawannya seakan kecanduan dengan cairan buatan puntung. Efek yang sangat kuat hampir seperti yang ditimbulkan minuman keras ataupun obat-obatan terlarang. Namun tentunya ada juga efek yang dirasakan Kuculuk. Seringkali ia merasa pusing jika mengkonsumsi cairan ini dalam jumlah yang terlalu banyak. Ya kalau kebanyakan pusing sih, sampai nggak bisa bangun kalau kebanyakan. Paling kalau udah enak, udah dulu kan. Kalau terlalu dipaksain kebanyakan kan, sampai-sampai nggak bisa bangun. Kuculuk mengaku ia ketagihan bahkan cenderung kecanduan dengan cairan yang satu ini. Dengan harga murah, Kuculuk tak pernah khawatir dengan kecanduan yang ia rasakan. Jika tak ada uang untuk membelinya, ia lebih sering mengumpulkan uang bersama teman-temannya. Namun tak jarang juga ia bertindak kriminal. Beberapa kali malak jadi alternatif baginya. Kalau udah ini kan bawaannya kan gimana kayak yang berani lah kalau udah kayak gini. Suka malak juga kalau buat beli yang ini kalau nggak punya uang. Cairan rokok elektrik yang diracik dengan bahan-bahan kimia yang tidak seharusnya bukannya tanpa bahaya. Sudah barang tentu ada efek samping yang mengintai bagi penggunanya. Nah itu bisa jadi masalah lagi untuk ke airway, ke saluran nafasnya itu. Ya jadi dia iritatif untuk ke saluran nafasnya. Ya metanol sama itu kan alkohol itu kan memang paling ini di absorpsinya di saluran cerna sebetulnya ya. Namun tak hanya itu, rokok elektrik seringkali dikonsumsi bersama-sama. Bisa jadi ada bahaya lain yang juga mengintai. Dari penggunaan personal vaporizer yang bergantian membuat dengan sangat mudah terjadinya penularan penyakit. Banyak sekali penyakit yang bisa menular melalui penggunaan suatu alat secara bersamaan, ya. Terutama penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran nafas tentunya kan, ya. Yang sederhananya kalau lagi flu, batuk, pilek tuh bisa sering tular-tularan. Kalau cuma flu, batuk, pilek sih mungkin nggak begitu problem. Tapi kalau misalnya punya penyakit yang lebih berat dari itu, misalnya punya TBC, itu juga bisa saling tular-tularan, ya. Untuk mengetahui bahaya yang bisa terjadi, tim reportase investigasi melakukan percobaan sederhana. Kami menempatkan 4 ekor tikus putih ke dalam 2 ruangan tertutup. Kemudian kami memasukkan asap ke dalam ruangan tersebut. Ruangan pertama diisi asap yang berasal dari liquid rokok elektrik yang dijual di pasaran. Kemudian ruangan kedua, kami memasukkan asap yang berasal dari liquid hasil racikan puntung. Hasilnya cukup mengejutkan. Pada ruangan pertama, tikus tersebut terlihat agresif dan banyak melakukan gerakan. Sedangkan pada ruang kedua, dengan asap berasal dari cairan racikan puntung, tikus yang berada dalam cairan tersebut terlihat mulai lemas dan mengalami kesulitan pernafasan. Tim reportase investigasi. Ia pun lebih bebas untuk menggunakannya. Orang tua cenderung lebih permisif terhadap anak-anaknya.